Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paris Pratmadika, NPM 0219101548. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pegadaian, yakni adalah konvensional dan juga syariah untuk mata kuliah manajemen keuangan jasa kelas M. Oke, mari kita mulai. Mulai dari pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bukan bank di Indonesia yang mempunyai berbagai kegiatan untuk bisa membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu sifatnya yang produktif maupun yang konsumtif dengan menggunakan sistem hukum gadai yang diberlakukan. Pegadaian juga merupakan satu di antara bentuk dari perusahaan BUMN yang bergerak di dalam bidang penyaluran kredit untuk masyarakat agar memudahkan dalam mencari alternatif finansial yang tidak membutuhkan waktu ataupun tahapan proses yang begitu lama. Adapun pendapat para ahli mengenai istilah pegadaian di antaranya adalah Siamat. Di sini Siamat menyatakan bahwasanya pegadaian yakni adalah suatu lembaga yang bisa menyediakan layanan untuk masyarakat umum dan untuk memperoleh keuntungan dari layanan tersebut berdasarkan pada prinsip pengelolaan. Dan yang kedua ada Subakyo. Subakyo menyatakan bahwasanya pegadaian yaitu adalah suatu lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman ke masyarakat dengan ciri yang khusus, yakni berdasarkan pada aturan gadai yang telah dibentuk. Dan yang ketiga ada Sigit Riandaru. Sigit Riandaru menyatakan bahwasanya pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang sangat resmi dalam menjalankan berbagai kegiatan lembaga keuangan seperti menerima barang yang berharga serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Adapun pendefinisian pegadaian menurut Peraturan Pemerintah PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, yakni adalah salah satu kegiatan yang menjaminkan barang-barang yang berharga kepada pihak tertentu, yang kegunaannya adalah untuk mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan, kemudian ditebus sesuai dengan kesepakatan antara masalah dengan lembaga gadai yang terkait. Oke, bagaimanakah dengan ciri-ciri pegadaian? Secara umum, ciri-ciri yang dimiliki oleh pegadaian adalah yang pertama, nasabah yang ingin memperoleh sejumlah dana dengan cara menggadaikan barang berharga yang ia miliki, misalkan itu emas, barang-barang elektronik, kendaraan, dan juga sertifikat. Dan yang kedua, besar kecilnya dana yang akan diberikan tergantung pada nilai barang berharga yang digadaikan seperti yang didefinisikan tadi. Dan yang ketiga, barang yang akan digadaikan bisa diambil kembali oleh nasabah jikalau nasabah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dan tepat dalam melakukan kewajiban utangnya. Oke, di sini ada tujuan dan fungsi pegadaian. Tujuan pegadaian meliputi yang pertama, agar bisa melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan suatu program pemerintah di bidang ekonomi dan juga di bidang pembangunan nasional, yang tentunya mekanisme ini melalui penyaluran pinjaman atas dasar regulasi hukum yang terkait. Dan yang kedua, agar bisa mencegah timbulnya praktik ijon seperti pegadaian gelap, riba, dan juga pinjaman tidak wajar lainnya. Dan yang ketiga, agar bisa menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama untuk pengelompokan ataupun pengklasifikasian masyarakat ekonomi kelas menengah bawah. Tujuannya yang tak lain adalah untuk konsumsi dan juga produksi. Di sini ada juga fungsi pegadaian meliputi yang pertama, mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan juga pelatihan. Dan yang kedua, untuk bisa menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan bagi lembaga pegadaian itu sendiri dan juga masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga, pegadaian dijadikan sebagai sarana pengembangan dan juga pengawasan dalam pengelolaan aset masyarakat yang bersifat non-bank. Fasilitas pegadaian. Fasilitas yang bisa diberikan oleh lembaga pegadaian diantaranya adalah untuk yang pertama, melayani nasabah dengan suatu jasa penitipan dari barang yang telah digadaikan, seperti mengamankan barang-barang berharga yang punya nilai mahal apabila si pemberi gadai ingin pergi keluar kota, liburan ke luar negeri, ataupun bahkan naik haji. Yang kedua, pegadaian akan memberikan pinjaman setelah diserahkannya jaminan barang output tersebut sebagai alternatif pembayaran. Misalkan seseorang yang menggadaikan tidak mampu melunasi kegiatan utang kreditnya terhadap suatu lembaga keuangan. Misalkan melakukan kredit tersebut kepada bank-bank umum. Dan yang ketiga, melayani jasa penaksiran barang jaminan yang sudah disepakati secara bersama-sama dalam ikatan ataupun perjanjian yang dinamakan akad. Misalkan penggunaan akad arahan dan juga akad ijarah.
Seperti apakah peran Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-bank? Pegadaian di sini sejatinya memiliki peran dalam pelaksanaan serta menunjang sistem pembangunan nasional. Umumnya penyaluran dana pembiayaan ataupun pinjaman tersebut akan direlokasikan kepada masyarakat yang memang butuh sekali pinjaman finansial untuk menutupi beban-beban hutangnya dengan jaminan yang pasti. Penggunaan gadai bebas bunga terhadap gadai syariah mempunyai beberapa efek pengaman sosial, dikarenakan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak harus dijerat dengan pinjaman pembiayaan bebas bunga. Mengingat lagi dengan karakteristik ekonomi muslim yang seperti kita tahu bahwa syariah menentang aturan riba dalam penggunaan pinjaman. Walaupun hal tersebut umum di konvensional sehingga terkadang dari dua hal tersebut menimbulkan pro dan kontra yang sebanding dalam pelaksanaannya. Jenis pegadaian yang ada di Indonesia, ada dua jenis pengelompokan pegadaian seperti yang kita tahu bahwa pegadaian ada sifatnya yang konvensional dan juga yang syariah. Yang pertama, pegadaian konvensional. Hal ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada para nasabah atas dasar hukum gadai. Kelebihan dari jenis ini adalah sudah tersebar luas di banyak tempat di Indonesia, hingga di wilayah desa, kabupaten, ataupun kota sekalipun, sehingga dengan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Namun di sisi lain, pegadaian konvensional juga memiliki beberapa sisi kelemahan yang diantaranya adalah yang pertama, menggunakan sebuah sistem bunga interest yang jelas bertentangan dengan karakteristik mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Yang kedua, tarif jasa simpan relatif yang lebih besar. Ketiga, biaya administrasi yang jauh lebih besar dibanding dengan pegadaian syariah. Keempat, sistem sisa uang dari beberapa hasil pelelangan barang diambil oleh lembaga pegadaian tersebut. Dan yang terakhir, pegadaian konvensional ini masih menggunakan sistem pencatatan secara manual, terkadang rentan juga terjadi kesalahan dalam hal pengkalkulasian nilai-nilai barang yang dijaminkan. Balik lagi ke poin inti, di sini juga ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan satu di antara lembaga keuangan ataupun juga divisi dari form pegadaian dengan memberikan sebuah pinjaman kepada nasabah sesuai dengan aturan ataupun prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip pegadaian syariah, yang pertama ada mudharabah, yakni adalah suatu pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip penyertaan modal. Yang kedua ada prinsip musyarakah, yakni adalah salah satu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ataupun profit. Ketiga ada ijarah, hal ini berarti bahwa pembiayaan barang modal berdasarkan pada prinsip sewa murni tanpa pilihan. Dan yang terakhir ada ijarah waiktinu, artinya beberapa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari para pihak bank oleh pihak lain. Kelebihan yang dimiliki oleh pegadaian syariah, yang pertama menggunakan sebuah sistem bagi hasil, kedua menggunakan sebuah sistem gadai syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang real, ketiga tarif jasa simpan yang lebih sedikit yakni 0,8% per 10 hari dari taksiran, dan yang terakhir biaya administrasi yang lebih kecil, yaitu 0,27% dari uang pinjaman. Kekurangan dari pegadaian syariah masih menggunakan sistem pencatatan secara manual yang seringkali terjadi kesalahan dalam mengkalkulasikan nilai barang. Biasanya di dalam kegiatan operasional pegadaian syariah menggunakan dua akad, yakni ada akad ahran dan akad ijarah. Mulai dari akad ahran, yang dimaksud dari akad ahran ini adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Di lain sisi, pihak yang menahan harta peminjam akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dan yang kedua ada akad ijarah. Yang dimaksud dari akad ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa melalui pembayaran upah sewa yang pada prosesnya tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya itu sendiri. Kekurangan dan kelebihan dari adanya pegadaian bagi ekonomi masyarakat Indonesia, mulai dari kekurangan, harus ada sebuah jaminan untuk mendapatkan uang, dan yang kedua, uang yang didapatkan cenderung jauh lebih rendah dari harga barang yang sebenarnya. Ketiga, barang yang akan digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir, jumlah uang yang bisa diberikan sangat terbatas. Di lain sisi ada kelebihan ataupun hal positifnya, yakni adalah waktu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan uang itu sangat relatif singkat. Dan yang kedua,
Prosedur yang digunakan sangat sederhana dan fleksibel. Ketiga, tidak perlu membuka rekening seperti pada tabungan ataupun deposito. Keempat, banyak barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan apabila peminjam tidak bisa membayar hutang. Dan yang terakhir, jangka waktu bisa diperpanjang jika bunga interest sudah dibayarkan. Hal ini berlaku di bagian yang untuk konvensional dan bukan syariah. Dasar hukum pegadaian. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai tata aturan pegadaian telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, menjadi salah satu peraturan ataupun regulasi resmi yang menguatkan status pegadaian adalah sebagai perusahaan umum dan masuk pada area BUMN, tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI. Dan juga di sini ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Pada pasal 6 tercantum bahwasanya sifat usaha yang dilakukan oleh pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan juga sekaligus memupuk keuntungan profit berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita mengenai fungsi pegadaian konvensional dan juga syariah. Apabila terdapat kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.